Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Tanpa terasa 1 minggu sudah kita jalani di tahun 2023 ini. Dan saya sangat meyakini bahwa penyertaan Tuhan senantiasa nyata di dalam hidup kita. Mari pada pagi hari ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mengangkat pujian sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Karena Dia adalah Allah yang besar. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar, yang karyanya senantiasa nyata di dalam hidup kami. Bahkan ketika kami merayakan Natal beberapa waktu lalu, itu senantiasa mengingatkan kami betapa besarnya karya Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kasih terbesar Tuhan berikan bagi kami melalui kelahiran-Mu, yang sesungguhnya kelahiran itu menuju pada kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus kami dari segala belenggu dosa kami. Engkau yang telah dinubuatkan datang sebagai juru selamat, sebagai Mesias, Engkau genapkan untuk memberikan anugerah keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena terlalu besar karya-Mu itu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ketika kami kembali datang di hadapan Tuhan, kami mau datang di dalam segala kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami mau membawa puji-pujian kami,
Kami mau membawa doa-doa kami di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau merenungkannya. Untuk itu Tuhan sertailah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu di dalam ibadah Natal kita menyanyikan satu lagu, yaitu bukan di dalam ibadah Natal, di dalam ibadah minggu pertama di tahun ini kita menyanyikan lagu Kami Majus dari Timur. Lagu ini mau mengajak kita melihat tentang bagaimana orang-orang Majus itu datang kepada Tuhan Yesus. Nah, pada hari ini kembali saya mau mengajak kita kembali menyanyikan lagu ini. Kita lihat kata-kata dari lagu ini, kita resapi bagaimana orang-orang Majus itu datang untuk menghormati Yesus yang adalah Mesias, Juru Selamat. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu ini. Kami Majus dari timur, datang cari Raja benar. Lewat gurun lembah gunung dipimpin bintangnya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Lahir Raja damai bakal, mas ku bawa kepadanya. Dia memerintah umatnya sampai selamanya. Aku bawa persembahan, dupa nan harum kemenyan, lambang doa yang beriman kiranya berkenan. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Murpai juga ku beri, lambang duka cita pedih, sengsara mati di salib dan kubur yang sepi. Kini Yesus telah bangkit, naik ke surga kan kembali. Haleluya, haleluya, marilah puji Dia. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Kemarin tanggal 6 Januari sesungguhnya di dalam perayaan kalender gerejawi di hampir di seluruh dunia ya yang mengikuti kalender gerejawi internasional, kemarin merupakan perayaan yang disebut Epifani. Disebut Epifani karena Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa non-Yahudi. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas, di sana Tuhan menyatakan diri kepada orang-orang Yahudi, kepada para gembala, kepada orang-orang yang ada di sana gitu ya. Nah, sementara di Matius, di Injil Matius, Tuhan menyatakan dirinya kepada orang non-Yahudi, dalam hal ini orang-orang Majus. Nah, sesungguhnya perayaan Epifani ini terjadi sebelum
adanya perayaan Natal tanggal 25 Desember. Diperkirakan perayaan Natal tanggal 25 Desember itu dimulai di sekitar tahun 330-an. Sedangkan Epifani ini dirayakan di sekitar tahun 200-an. Awalnya ini merupakan perayaan baptisan Tuhan Yesus. Jadi gereja dulu tidak merayakan Natal seperti sekarang. Mereka merayakan baptisan Tuhan Yesus, saat itu Tuhan Yesus berusia 30 tahun. Kemudian juga sekaligus gereja mulai merayakan Natal, ya. Di hari Epifani itu juga yang jatuh tanggal 6 Januari. Kemudian perayaan itu berkembang, yang kemudian merayakan tentang penampakan Tuhan, penyataan diri Tuhan kepada para Majus, yaitu orang-orang yang bukan orang Yahudi, yang kemudian mereka datang dari jauh, datang ke Bethlehem untuk menyembah Tuhan Yesus. Dan peristiwa ini dicatat di dalam Matius 2 yang akan kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Siapa orang-orang Majus ini? Ya, seperti tadi saya katakan, mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Tetapi mereka bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang kalau secara hierarki masyarakat, secara kasta masyarakat, mereka berasal dari kasta imam yang ada di Persia kuno. Pada waktu itu di Persia mereka menganut kepercayaan Zoroaster, satu kepercayaan yang sangat kuno sekali, kepercayaan zaman nenek moyang. Di dalam kepercayaan ini mereka mempelajari ilmu perbintangan atau astrologi. Mereka juga mempelajari demonologi tentang setan-setan, kuasa-kuasa jahat. Lalu mereka juga mempelajari wisdom atau kata-kata bijaksana, ya, seperti agama-agama timur yang kita tahu ada kata-kata bijaksana, atau kalau di dalam kitab kita itu ada Amsal misalnya. Ada kata-kata bijaksana yang mereka pelajari, yang itu tentunya berpengaruh untuk membentuk kehidupan seseorang. Lalu di dalam agama tersebut, di dalam kepercayaan tersebut juga ada unsur magicnya. Jadi ini satu kepercayaan yang banyak sekali wilayah yang tercakup di dalamnya. Nah, orang-orang Majus ini adalah para guru dan juga para nabi pada zaman itu di tanah Persia atau di daerah Babylon sana. Mereka adalah tokoh-tokoh utama di dalam berbagai bidang. Baik itu di dalam agama, yaitu melalui kepercayaan-kepercayaan yang mereka praktekkan dan mereka ajarkan dan mereka tekuni. Mereka juga orang yang mempelajari ilmu perbintangan sehingga mereka juga berkecimpung di dalam dunia sains. Lalu mereka juga seperti tadi saya katakan mempelajari kata-kata hikmat, mempelajari wisdom yang kemudian itu mereka pakai juga di dalam berdiplomasi dengan negara-negara lain. Nah, meskipun mereka adalah bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, tetapi ternyata ada dugaan orang-orang Majus ini mengenal sedikit-sedikit tentang perjanjian lama atau kitabnya orang Yahudi pada zaman itu. Bagaimana mereka mengenalnya? Mereka mengenalnya melalui orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel. Sehingga orang-orang Majus ini mereka mungkin mempelajari sedikit-sedikit, mereka mendengar lalu mereka mencoba mempelajari sehingga itu menambah wawasan mereka. Dan memang mereka adalah orang-orang yang suka belajar, orang-orang yang secara intelek juga tinggi dan sangat terpandang. Lalu berdasarkan pemahaman mereka, ya, pemahaman mereka di dalam kepercayaan mereka, di dalam ilmu perbintangan yang mereka tekuni, di dalam pengetahuan mereka yang terbatas akan kitab-kitab Yahudi,
ketika mereka melihat satu bintang yang mereka anggap itu tidak biasa, mereka menyaksikan bahwa ini adalah bintang yang pasti menandakan satu peristiwa yang penting. Pasti ada seorang raja yang baru lahir. Ya. Dan di dalam segala apa yang mereka ketahui, di dalam pengetahuan mereka, maka mereka berusaha untuk datang menemui oknum yang penting ini, seorang raja yang baru lahir ini. Karena bagi mereka ini peristiwa yang pasti sangat luar biasa. Sehingga mereka meninggalkan negara mereka, mereka pergi. Saya nggak tahu mereka ada berapa persisnya. Ya, yang kita ketahui sekarang di dalam gambar-gambar memang ditunjukkan ada 3 orang Majus yang mewakili jumlah persembahan yang mereka berikan, yaitu ada 3, ada emas, kemenyan, dan juga mur. Tetapi kalau kita lihat di dalam beberapa literatur atau komentari, jumlah mereka tidak bisa dipastikan 3. Ya, dikatakan lebih dari 3 mereka itu. Ada yang mengatakan 12. Nah, berapapun lah jumlah mereka. Mereka adalah sekelompok orang yang datang dari negeri yang jauh, datang ke Yerusalem untuk mencari seorang raja yang baru lahir, seorang Mesias. Dan setibanya di Yerusalem, kenapa di Yerusalem? Karena itu adalah ibu kota Yehuda. Mereka menanyakan peristiwa tersebut. Mungkin mereka berpikir bahwa raja yang lahir berarti lahirnya di istana, maka pergilah mereka ke Yerusalem di mana istana itu ada. Ya. Mereka bertanya-tanya, di manakah raja Yahudi? Ya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya. Lalu di ayat 3 dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, yaitu tercantum di dalam Mika 5 ayat 1. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dikatakan daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa mendengar pertanyaan orang Majus itu, Herodes terkejut. Siapa raja yang baru lahir? Karena dialah raja yang berkuasa pada waktu itu di Yerusalem. Dia juga terkejut karena sesungguhnya dia itu sadar bahwa dia itu bukan raja Israel yang sejati. Karena raja Israel yang sejati itu harus berasal dari keturunan Daud. Sedangkan Herodes bukanlah keturunan Daud. Ia menjadi raja karena keberpihakannya dengan Roma, yaitu bangsa penjajah. Dia adalah seorang raja yang sangat jahat sekali. Ya. Lalu ketika Herodes itu juga mendengar, dia mendengarnya itu dari orang-orang Majus yang datangnya itu dari timur, dari satu negeri yang jauh. Ketika dikatakan ada raja Israel yang lahir, dia menjadi takut sebenarnya. Kenapa? Jangan-jangan ini raja sedang bergabung dengan bangsa yang ada di timur
untuk menghancurkan kerajaannya Herodes. Herodes berpikir bahwa ini jangan-jangan bangsa timur akan bersatu dengan raja yang katanya ini sekarang baru lahir, kelak nanti mereka akan bergabung bersama-sama, akan menghancurkan tata Herodes. Sehingga ini menjadi satu ketakutan di dalam diri Herodes. Dikatakan tadi bukan hanya Herodes yang terkejut, tetapi dikatakan juga seluruh Yerusalem terkejut. Seluruh Yerusalem terkejut ini mewakili para pemimpin agama pada waktu itu. Para pemimpin agama yang kehidupan spiritualnya sesungguhnya sedang mengalami kebobrokan. Para pemimpin agama Yahudi itu banyak sekali berafiliasi dengan Herodes, dengan pemerintah pada waktu itu. Ada keuntungan-keuntungan yang mereka cari. Ada kepentingan-kepentingan yang mereka cari bersama dengan Herodes. Sehingga mereka berpikir kalau sampai Herodes ini kelak akan diserang oleh entah itu raja Yahudi yang mana, yang mereka pikir pada waktu itu mereka nggak tahu siapa dia, yang kelak akan bergabung dengan bangsa di timur itu. Kalau Herodes hancur, maka mereka pun, para tokoh-tokoh agama itu akan mengalami kehancuran. Sistem agama yang selama ini sudah dibangun juga akan mengalami kehancuran. Maka sesungguhnya berita tentang kelahiran Yesus pada waktu itu sangat mengejutkan, baik itu Raja Herodes maupun para pemimpin agama. Maka Herodes membuat rencana yang jahat, yaitu minta info kepada orang Majus itu di mana Yesus tinggal. Lalu dengan alasan bahwa dia akan ke sana untuk menyembah Yesus, sesungguhnya Herodes hendak membunuh Yesus yang adalah Mesias, raja yang baru lahir itu. Nah, dikatakan di ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, yaitu orang Majus, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Nah, kita melihat di ayat 9 ini ada satu catatan yang luar biasa. Ini bukan sembarang bintang. Ini adalah satu bintang yang khusus, yang bintang itu ternyata ketika diikuti oleh orang-orang Majus, bintang itu seperti bergerak menuntun orang-orang Majus ini kemana Tuhan Yesus tinggal. Tetapi ketika orang-orang Majus ini sudah tiba di rumah di mana Tuhan Yesus tinggal, bintang ini ada di atas rumah itu. Bintang itu tidak bergeser. Bintang itu menunjukkan kepada orang Majus di mana Yesus tinggal. Tentu saja ini merupakan karya Tuhan. Karya Tuhan yang mau menuntun orang-orang Majus, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang sebenarnya jauh dari umat pilihan Tuhan, tetapi kemudian mereka bisa berjumpa dengan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Para Majus itu ketika tiba di rumah di mana Tuhan Yesus tinggal, mereka tahu bahwa itu bukanlah istana rumah itu. Itu adalah rumah yang sederhana. Rumah dari seorang tukang kayu yang tinggal di sana bersama dengan istri dan anaknya. Rumah yang sederhana sekali, tidak menunjukkan bahwa itu adalah rumah seorang raja. Ketika melihat itu, para Majus itu tidak kemudian undur. Loh, raja kenapa tinggalnya di rumah yang sederhana? Ya, kalau kita melihat di dekorasi-dekorasi Natal atau kartu-kartu Natal, kita melihat orang Majus itu datangnya ke kandang, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat lebih jeli di dalam Matius, dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus sudah tidak lagi ada di kandang, ya. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah tinggal di
satu rumah di Bethlehem. Ya, tentu di dalam rumah yang sederhana. Orang Majus ketika melihat pemandangan yang sangat sederhana itu, mereka tidak bertanya, loh kok begini raja yang lahir? Enggak. Karena mereka meyakini bintang itu begitu spesial. Dan bintang itu sekarang sudah berhenti di atas rumah ini. Maka sosok yang ada di rumah ini, anak yang telah dilahirkan, yang diperkirakan pada waktu itu sudah berusia sekitar 2 tahun Tuhan Yesus. Jadi bukan masih bayi seperti yang ada di kandang, tetapi diperkirakan sudah berusia 2 tahun. Maka orang Majus itu melihat bahwa anak ini adalah Sang Mesias itu. Dikatakan di ayat 9 di mana anak itu berada. Jadi udah bukan bayi lagi. Para Majus ini bersukacita karena tujuan mereka tercapai. Mereka bisa bertemu dengan Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu. Sang Raja Yahudi, Raja bangsa Israel yang telah lahir itu. Yang sudah bertumbuh menjadi seorang anak. Lalu di ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Perhatikan di sini. Orang Majus yang tidak tahu menahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, artinya mengetahui dengan jelas, dengan pasti, tetapi dalam segala keterbatasan mereka mengakui bahwa ini adalah Mesias, Raja Yahudi yang lahir itu. Orang Majus itu sujud menyembah dia. Perhatikan di sini orang Majus tidak menyembah kepada Yusuf, tidak menyembah kepada Maria, tetapi kepada anak itu, yaitu Tuhan Yesus itu. Lalu mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, para Majus dikatakan sujud menyembah. Kata sujud menyembah yang dipakai di sini bukanlah kata yang sembarangan. Tetapi ini adalah kata yang dipakai untuk menyatakan penghormatan yang dikhususkan kepada oknum yang ilahi. Bukan kepada manusia yang dianggap terhormat, tetapi kepada oknum ilahi. Dan dikatakan mereka memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Jadi pada zaman itu sangat umum sekali untuk memberikan persembahan kepada raja yang baru lahir. Di sini mereka memberikan emas, yaitu barang yang sangat berharga sekali. Raja-raja pasti memiliki emas. Emas itu mungkin menjadi perbendaharaan yang sangat penting di dalam satu kerajaan. Lalu dikatakan orang Majus ini juga memberikan kemenyan, yaitu parfum, ya, wangi-wangian. Yang kalau di dalam ibadah bangsa Yahudi ada kemenyan yang dikhususkan untuk dipakai sebagai persembahan wangi-wangian. Dan juga ada mur. Mur ini juga sama, itu seperti parfum wangi-wangian yang pada waktu itu juga digunakan untuk membalsam jenazah. Ada interpretasi yang mengatakan bahwa emas itu diberikan kepada raja karena Yesus adalah raja. Kemenyan itu diberikan untuk sebagai penghormatan karena Yesus adalah juga raja, dan mur itu diberikan untuk mengacu pada kematian Kristus kelak untuk menebus manusia. Tentu saja di dalam keterbatasannya mungkin orang-orang Majus ini tidak memahami sampai sebegitu jauh. Yang kalau kita melihat di dalam lagu yang tadi kita nyanyikan, persembahan-persembahan itu ternyata melambangkan hal-hal yang spesifik. Jadi penulis lagu itu menuliskan lagu itu tentu di dalam terang firman Tuhan yang tidak hanya melihatnya dari Matius 2, tetapi mengaitkannya juga dengan bagian-bagian Alkitab yang lain. Misalnya dikatakan
Mas kubawa kepadanya, dia memerintah umatnya sampai selamanya. Yang artinya mas itu memang persembahan yang diberikan kepada raja. Di sini berbicara tentang dia yang memerintah umatnya sampai selamanya. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian Matius ini, kitab Matius ini sebenarnya satu kitab yang kental sekali dengan pesan tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya. Jadi pesan tentang kingdom of God, kerajaan Allah itu sangat kental sekali di dalam kitab Matius. Yang tentu saja berbicara tentang kerajaan Allah ini tidak berbicara tentang hanya teritori secara fisik atau kehadiran seorang raja secara fisik. Tetapi sesungguhnya berbicara tentang kerajaan Allah ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memerintah kehidupan umatnya termasuk Anda dan saya. Di lagu yang tadi dinyanyikan dikatakan mas kubawa kepadanya, dia memerintah umatnya sampai selamanya. Ketika kita menyadari akan hal ini, seharusnya itu membawa kita untuk hidup takluk kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita untuk mau dipimpin oleh Tuhan Yesus. Karena dialah pemerintah kita. Dialah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Lalu dikatakan di dalam lagu tadi, aku bawa persembahan dupanan harum kemenyan. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang lain, persembahan wangi-wangian, dupa, kemenyan yang harum itu juga melambangkan doa orang beriman, ya, yang dinaikkan kepada Tuhan. Jadi kita melihat lagu tadi tidak hanya mengambil peristiwa di Matius 2, tetapi juga mengaitkan kepada bagian firman Tuhan yang lain. Di mana persembahan wangi-wangian itu melambangkan doa yang senantiasa kita naikkan kepada Tuhan. Doa orang beriman. Bagaimana hidup kita sebagai orang beriman senantiasa berdekat kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Karena doa itu adalah nafas orang percaya. Di dalam doa itulah kita datang kepada Tuhan. Kita belajar untuk bersandar, berserah kepada Tuhan. Di dalam doa itulah kita belajar untuk menyesuaikan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita. Seringkali doa itu dimaknai sebagai mewartakan agenda kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tuhan tolong penuhi. Tetapi sesungguhnya doa itu adalah satu sarana di mana kita belajar menyesuaikan apa yang kita kehendaki dengan kehendak Tuhan. Lalu dikatakan mur pahit juga ku beri lambang duka cita pedih. Sebagaimana yang tadi dikatakan, mur ini juga dipakai untuk membungkus jenazah pada zaman itu. Kita tahu Tuhan Yesus pada waktu matinya juga dibalsam dengan rempah-rempah. Di antaranya adalah mur. Yang artinya ketika kita beberapa waktu lalu merayakan Natal, itu seharusnya mengingatkan kita akan kematian Kristus. Peristiwa Natal itu adalah sebenarnya satu peristiwa yang mengacu pada peristiwa kematian Kristus. Karena di sanalah puncak kasih Allah dinyatakan. Di sanalah rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia itu digenapi. Di dalam kematiannya di kayu salib. Nah, ketika kita menyadari akan hal-hal ini, kita menyadari akan Tuhan Yesus sebagai Raja orang Yahudi dan juga Raja kita tentunya. Seharusnya itu membuat kita hidup senantiasa tunduk kepada Tuhan. Apa yang kita rencanakan di tahun ini, apa yang kita mau lakukan di tahun ini, sudahkah kita taklukkan di bawah rencana Tuhan? Karena sesungguhnya Tuhan mau memakai kita untuk menggenapkan rencananya di dalam kehidupan kita. Lalu satu hal yang terbesit di dalam perenungan saya ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini
Ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada orang Majus yang adalah orang-orang yang di luar dari orang pilihan. Kalau di dalam bahasa Inggris disebut Gentile. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agak sedikit nggak enak ya, digunakan istilah itu bangsa kafir ya, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka. Tuhan membawa mereka sampai sedemikian rupa meninggalkan negara mereka, pergi begitu jauh untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di dalam perenungan saya diingatkan bahwa tugas kita sebagai umat Tuhan yang sudah mengalami kasih Tuhan, kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan karya Tuhan yang menyelamatkan umat manusia ini kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Kepada mereka yang disebut sebagai kaum Gentile, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah panggilan setiap kita, panggilan gereja Tuhan. Kita hidup taat kepada Tuhan, hidup mau dipimpin di bawah kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan, dan kita juga mau taat untuk menyatakan Tuhan di dalam hidup kita, menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Biarlah perenungan ini yang sebenarnya merupakan satu perenungan di dalam peristiwa Epifani yang biasanya dirayakan pada tanggal 6 Januari atau di dalam minggu terdekat dengan 6 Januari, itu mengingatkan kita akan kelahiran Kristus itu bukan satu peristiwa yang lewat begitu saja. Tetapi kelahiran Kristus itu adalah satu peristiwa yang harusnya membuat kita untuk taat di bawah pemerintahan Kristus yang adalah Raja kita. Sekaligus taat untuk mau dipakai oleh Tuhan, menyatakan kasih Kristus, menyatakan siapa Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita melalui hidup kita. Hidup yang mau taat dipimpin oleh Tuhan. Hidup yang tidak mau berkompromi dengan agenda dunia. Hidup yang tidak menawar kebenaran firman Tuhan hanya demi keuntungan-keuntungan materi yang bisa kita dapatkan. Biarlah kita diingatkan untuk senantiasa hidup taat pada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan sajalah yang dapat memimpin kita untuk hidup sebagaimana Tuhan mau kita hidup. Sehingga rencananya tergenapi di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Engkau telah datang ke dalam dunia. Engkau adalah penguasa dunia ini. Dan Engkau adalah penguasa hidup setiap kami. Dan Engkau adalah penebus hidup kami. Ketika Engkau menebus hidup kami, Engkau menebus dengan satu tujuan, supaya kami dapat hidup kembali taat kepada Tuhan, menggenapkan rencana Tuhan di tengah-tengah dunia yang melawan Tuhan ini. Di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan ini. Tuhan, pakailah hidup kami ya Tuhan. Inilah hidup kami sebagai persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai menggenapkan rencana-Mu. Terima kasih untuk waktu di mana kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan nanti kami akan menaikkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap seru doa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat, akan ada pokok-pokok doa yang akan kita simak bersama-sama. Silakan naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Demikian ibadah doa pada hari ini. Selamat berakhir pekan. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.